dalam aksi nyata membuat lingkungan kaya teks di satuan pendidikan. Menurut Kedlik and Lesiak, lingkungan kaya teks merupakan bagian penting dalam pengembangan budaya literasi di sekolah. Lingkungan kaya teks dimaknai sebagai lingkungan di mana anak-anak berinteraksi dengan berbagai bentuk bahan cetak, termasuk tanda-tanda, sudut belajar yang berlabel, cerita dinding, display kata, mural berlabel, papan buletin, grafik dan diagram, puisi, serta berbagai bahan cetak lain. Manfaat lingkungan kaya teks pada satuan pendidikan diantaranya menyediakan teks cetak yang digunakan untuk berbagai tujuan, membantu siswa mengembangkan pengetahuan tentang bagaimana huruf, kata, kalimat, dan teks berfungsi, serta mendorong interaksi antara guru dan siswa dengan cara menciptakan lingkungan kaya teks bersama-sama. Sekarang, mari kita pikirkan bagaimana mengoptimalkan ruang kelas dan lingkungan sekolah. Dalam penataan ruang kelas, yang dapat kita lakukan diantaranya adalah 1. Melibatkan salah satu sudut kelas menjadi sudut baca kelas. 2. Menciptakan papan display untuk memajang karya murid. 3. Membuat papan buletin yang diisi dengan berbagai informasi. Dan yang keempat adalah menata kelas dengan membuat pohon buku. Dalam menata ruang kelas, cara yang pertama adalah penataan salah satu sudut kelas untuk sudut baca kelas. Hal yang dapat dilakukan oleh guru diantaranya adalah gunakan untuk menyimpan buku yang ditata secara menarik untuk menumbuhkan minat baca murid. Ajak murid untuk meminjamkan koleksi bukunya di rumah pada sudut baca kelas secara bergantian. Berkolaborasi dengan sekolah tetangga untuk bertukar koleksi buku. Berkolaborasi dengan komunitas untuk ketersediaan akses membaca. Penataan kelas berikutnya adalah dengan menyediakan papan display. Pastikan papan ini diperbarui dalam periode-periode tertentu supaya murid tidak merasa bosan. Sehingga dengan papan display ini, murid belajar dari karya teman-temannya. Penataan kelas berikutnya adalah dengan menyediakan papan buletin. Untuk fase A dapat diisi dengan kosakata baru minggu ini, daftar nama anggota kelas, poster abjad, dan hal lain yang membantu murid mengenal huruf dan kata. Sedangkan untuk fase B dapat diisi dengan informasi-informasi yang disesuaikan dengan minat murid dan hobinya, seperti grup musik, games, makanan, dan lain-lain. Mengajak murid menuliskan emosi positifnya di papan buletin. Guru juga dapat menyiapkan artikel yang berkaitan dengan minat murid. Papan buletin digunakan sebagai petunjuk belajar atau hint board. Menata lingkungan kaya teks juga dapat dilakukan dengan membuat pohon buku yang berisi daftar buku yang dibaca murid dan guru. Pada fase A dapat diisi dengan buku-buku yang guru bacakan. Pada fase B, murid menulis sendiri informasinya ditambah dengan hal yang mereka sukai dari buku tersebut. Pada fase C, murid bisa juga menuliskan hal baru yang mereka pelajari dari buku yang mereka baca.
Lingkungan kaya teks juga bisa memanfaatkan area lain yang ada di sekolah, seperti penataan perpustakaan dengan cara pengaturan rak buku dan pengadaan papan display. Kita juga bisa membuat sudut membaca dekat gerbang sekolah. UKS yang bisa dijadikan sebagai sarana informasi tentang gaya hidup sehat. Taman juga bisa kita gunakan untuk menjadi perpustakaan hidup bagi murid. Lorong sekolah yang kosong diisi dengan papan pengumuman yang memuat kegiatan sekolah. Menata lingkungan fisik kaya teks merupakan ide tanpa batas. Setiap area bisa dimanfaatkan untuk mendukung budaya literasi. Penataan fisik ini tentunya perlu terintegrasi dengan aktivitas literasinya. Jika tidak ada, maka hanya sekedar menjadi pajangan saja. Foto-foto berikut merupakan dokumentasi dalam upaya membuat lingkungan kaya teks pada satuan pendidikan. Itulah tadi aksi nyata yang telah saya lakukan dalam tema membuat lingkungan kaya teks pada satuan pendidikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi